Dirgahayu astutat astu astu. Ada apa, El? Perasaan saya tidak enak. Saya merasa... tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak setuju pamannya Tindra menjadi ketua perguruan ini. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk perguruan Halimun Petak? Dia lebih suka berkelana. Bahkan kematian 12 kakak seperguruanku oleh Sudamani sama sekali tidak pernah dia gubris. Apa pantas orang seperti dia menjadi ketua Halimun Petak? Hah? Saroya, sudah menjadi adat dari perguruan kita bahwa adik seperguruan ketualah yang berhak untuk menggantikannya. Lah ini. Itulah kelemahan Halimun Petak. Saroya! Lalu apa maumu sekarang? Hah? Seorang pemimpin haruslah yang paling mumpuni di antara kita. Paham maksudku? Nila, kamu tidak pantas berbicara seperti itu di hadapan para sesepuh. Biar bagaimanapun, Eyang Yatindra adalah salah seorang Dewan Guru Halimun Petak. Kamu murid termuda di sini. Tidak tahu adat istiadat perguruan. Halimun Petak akan menjadi perguruan yang paling lemah kalau tata cara seperti ini diteruskan. Aku mencalonkan diri sebagai ketua. Kecuali kalau ada yang mampu mengalahkan aku. Balelo! Kau bahkan tidak menggunakan jurus Halimun Petak. Itulah gambaran nyata betapa rapuh dan mundurnya perguruan ini. Kau telah berkhianat, Saroya. Seorang murid Halimun Petak hanya boleh mengembangkan jurus-jurus Halimun Petak sampai sempurna. Jurus-jurus Halimun Petak sudah mentok. Karena para pemimpinnya berpikiran dangkal seperti kalian. Kurang ajar! Ya, hentikan!
biar aku yang meladeni Saroya. Dia menginginkan kedudukan ketua perguruan lewat pertarungan. Layaknya perguruan silat, orang-orang yang tidak memiliki adat akan kuikuti kemauannya. Dia yang menantang, dan siapapun anggota Halimun Petak pantang menghindari tantangan. Jangan terlalu banyak omong, Paman. Salah satu kelemahan Halimun Petak adalah terlalu banyak omong, tapi malas bergerak. Murid durhaka! Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan. Ayo. Saudara-saudara, mulai malam ini, aku yang akan memimpin perguruan Halimun Petak. Aku akan membawa perguruan ini disegani di seluruh bumi Jawa. Hidup Guru Saroya! Hidup Guru Saroya! Kita bangun lagi padepokan ini dari bawah. Dan perlu diingat, semua jurus-jurus pusaka Halimun Petak akan kuperbaharui dengan jurus-jurus sakti yang lebih hebat dan lebih handal. Sahabatku ini akan melatih kalian dengan jurus-jurus Halimun Lesus yang ditambah dengan ajian inti angin yang merupakan perkembangan dari jurus-jurus milik kita. Jadi, jurus-jurus perguruan kita akan berkembang terus. Perguruan kita terbuka untuk menerima murid dari manapun sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita bangun padepokan Halimun Petak dengan mendirikan bentengan batu di sekeliling padepokan. Mendirikan satu regol besar yang agung supaya orang lain bisa menghormati kita. Setuju? Setuju? Ampun, Guru. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Guru.
Adik Kalawadana, tiada hujan, tiada angin, ujug-ujug muncul di gubukku. Aku kangen padamu, Kakang. Sejak kejadian di Gunung Damar, Kakang tidak pernah muncul di padepokanku. Mereka siapa? Mereka anak-anakku. Ini Lokahita. Dan yang lelaki itu kakaknya, Pria Mitra. Mari, silakan masuk. Iya, iya. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sampai Adi datang menemui aku. Ah, iya. Aku mencari Paron Wajah. Paron Wajah? Si Raja Racun? Ada urusan apa dengan Paron Wajah? Sebenarnya, kami sudah lama mengadakan ikatan persaudaraan. Paron Wajah mau menjodohkan anaknya dengan anakku. Setelah masing-masing sudah dewasa. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Bahkan rupanya, dia sudah pindah dari rumahnya. Dia memang aneh. Tingkah lakunya penuh rahasia. Sejak pertemuan terakhir, waktu semua pendekar tua, termasuk bidadari putih, berebut bocah ajaib, lalu dikalahkan pendekar muda yang sangat sakti. Sejak itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Oh iya, kalau Kakang sedang kebetulan keluar padepokan, tolong Kakang cari tahu keberadaan Paron Wajah. Oh tentu, Adi. Apa gunanya sahabat kalau tidak saling tolong-menolong? Dulu Adi telah menolongku. Adalah tidak berbudi kalau aku tidak bersedia menolong Adi. Silakan. Guru! Guru! Ampun, Guru. Ada apa? Si Jalu perak. Ketiwasan, Guru. Kenapa dengan ayam kesayanganku? Ada yang melempar senjata rahasia. Hingga leher si Jalu putus, Guru. Dan ada surat di senjata rahasia itu. Kurang ajar. Perguruan Macan Putih mau unjuk gigi di hadapanku. Kerahkan seluruh murid dan hadang mereka di batas desa. Ya, baik, baik. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Tenanglah. Mereka bukan musuh yang perlu dicemaskan. Aku akan membereskan semuanya. Sekarang, Adi silakan istirahat. Istri-istriku sudah mempersiapkan kamar kalian. Silakan. Terima kasih. Bopo pernah dengar nama perguruan Macan Putih? Bopo agak lupa. Setahu Bopo, dulu perguruan itu sudah musnah. Ada apa? Mata Uwak Sudamani agak aneh waktu memandang saya, Bopo. Aneh bagaimana? Mengerikan, Bopo. Sangat mengerikan. Silakan. Silakan, tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat. Ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan Tibu Daya Sudamani. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan menyedot tulang sumsumu. Tenang. Pura-pura saja tidak tahu. Jangan bikin mereka curiga. Aku percaya kalian bisa melawannya. Selamatkan adikmu. Masa depannya masih jauh.
Kelihatannya ilmu itu sama dengan ilmu yang aku miliki. Jangan di dalam, Nini. Aku tahu, Kakak. Sekedar mencoba bentuk jurusnya. Kelihatannya tidak terlalu sulit. Saya sudah tidak sabar untuk mencincang tubuh Sudamani. Kita harus melawannya habis-habisan. Apa selama ini Bopo tidak tahu watak bos Uwa Sudamani? Masalahnya, Bopo tidak menyangka kalau kepada orang yang pernah menolongnya pun Sudamani tega mau melakukan kejahatan. Sudamani! Ini caramu menyambut orang yang pernah menolongmu? Weleh. Aku masih butuh kekuatan Kalabadana. Pasti hutang budiku padamu akan kubalas lain waktu. Anakmu cukup cantik untuk obat. Juga sumsum putramu, Kalabadana. Iblis busuk! Durjana! Ayo.
Sudah, Kang. Kalau sudah siap, panggil aku. Aku ingin sambutan yang indah dari gadis itu. Ini ramuannya, Guru. Bagus. Tambahkan lada hitam. Ya. Lalu kau masukkan ke kendi kecil, ya. Apa ini? Apa? Ampun, Kakang. Ampun. Mana mereka? Ampun, Kakang. Kakang. Ada bayangan hitam menerjang jendela dan membawa 2 orang tawanan itu, Kakang. Jahanam! Tidak akan aku ampuni perbuatan ini. Terima kasih Paman dan Bibi sudah menolong kami. Kalian ini siapa? Kami putra Kalawadana, tabib dari Gunung Damar. Ayah saya telah dipenjarakan oleh pendekar 8 lengan. Kami telah ditipu oleh pendekar tua itu. Iya. Menurut salah seorang selir pendekar tua itu, Adi Lokahita akan dijadikan korban untuk obat awet muda Ki Sudamani. Dan dia juga ingin menyedot tulang sumsum saya. Entah untuk apa. Oh, terima kasih, Nyai. Terima kasih. Kami bukan dewa penolong. Kami tidak bermaksud menolong kalian. Aku hanya mau menggagalkan setua bangka itu menambah kekuatannya. Dia, si Durjana Sudamani, masih punya hutang yang harus dia bayar kepadaku. Bibi, bagaimanapun, kami harus berterima kasih kepada Bibi dan Paman yang telah menolong kami. Itu urusan kalian. Kidarpa. Iya, Nyai. Kita kembali dulu ke Padepokan. Baik, Nyai. Kelihatannya, kedua pendekar itu sama anehnya dengan si 8 lengan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Kecuali kalau kamu mau dijadikan selir oleh bandut tua itu. Goblok kalian semua! Mata kalian taruh di mana? Sampai orang luar bisa nerobos rumahku. Di mana kalian? Tadi memang saya melihat sendiri, Guru. Ada orang berpakaian hitam-hitam di belakang rumah, Guru. Iya, Guru. Betul, Guru. Saya pikir kawan kita sendiri, Guru. Siapa yang suruh mikir? Tugas kamu menjaga. Iya, Guru. Artinya kamu harus awas. Iya, Guru. Melihat, Iya. mencurigai, Iya, menanyai iya, setiap Guru, orang iya, datang. Iya.
Bukan untuk mengira-ngira Iya. atau menduga-duga. Iya, Guru. Apalagi berpikir. Iya. Paham? Paham, Guru. Paham. Aduh. Bangun, goblok. Iya, Guru. Paham? Paham. Paham. Cepat kalian periksa bilik tahanan. Ya, baik. Cepat. Baik. Ayo, kamu sana. Cepat. Sudah sana. Mau apa lagi kalian, ha? Hei, mau apa? Kita berangkat sekarang. Kamu siap? Siap, Ibu. Yang akan kita hadapi adalah manusia yang kejam dan licik. Dia sebenarnya Denawa yang berwajah manusia. Kamu berani? Berani? Kita berangkat. Ayo, Kakak. Lalu Bajul Buntung. Lamat! Buyur! Ada apa ini? Kakak! 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 Apa ini? Apa ini? Apa? Itu kakak! Wah! Kambingku, si Tanduk 8, mati. Goblok! Iya.
Kau masih ingat padaku, kakek busuk? Aku tidak merasa perlu ingat pada siapapun. Tindakanmu yang dulu keliru, Sudamani. Kau telah menyisakan seorang dari 13 pendekar pedang Halimun Petak. Oh, kamu tentu gadis binal itu. Wele. Kamu kangen padaku, anak manis? Kamu rindu padaku? Kamu tentu ingin merasakan kembali dekapanku, anak manis. Aku sudah ingin menghirup darahmu. Manusia bejat. Ilmunya hampir seimbang dengan pemuda yang pernah mengalahkan aku. Sudamani. Mana suara halilintar yang pernah menjatuhkan semua saudara seperguruanku? Darahmu. Ayo, hancurkan. Sekarang, tunjukkan kejantananmu, Sudamani. Kau tahu anak kecil itu, Sudamani? Dia adalah titisanmu. Ku kandung dia. Ku besarkan dia. Supaya tahu bapak yang telah menganiaya dengan biadab seorang gadis yang telah tidak berdaya.
Bagaimana kalau Nila Saroya tidak mau menerima kita, Kakang? Kita coba menyentuh perasaannya. Setidak-tidaknya, dia tahu bahwa kita pun pernah dianiaya oleh Sidemani. Mudah-mudahan kesamaan nasib kita bisa menyentuh perasaannya. Kita ke tempat teduh, Kakang. Ayo. Ke situ. Iya. Hei, mau kemana kalian, ha? Kami mau menemui Nila Saroya. Memangnya ada urusan apa? Hah? Nyawa kami pernah diselamatkan beliau. Kami mau mengabdi kepadanya. Ayo, lakukan. Sebagai putra-putri Kaladana, aku sangat yakin kalian pasti mempunyai ilmu kanuragan yang cukup. Tapi karena kalian menyatakan ingin mengabdi di sini, tentu saja aku tidak bisa menolak. Terima kasih, Nini. Tapi aku harus menguji kesetiaan kalian. Kamu? Siapa namamu? Pria mitra, Nini. Oh. Siapa namamu? Lokahitan ini. Untuk sementara, kamu menjadi pengasuh putraku, Syudawirat. Iya, Nini. Simpan dulu ularnya. Dan kamu menjadi pelayanku, mau? Mau, Nini.
Kau bisa memijat, bukan? Bisa, Nini. Saya biasa memijat bopo saya sesudah latihan. Sini. Kakiku pegal, pria. Jangan, saya takut. Katanya anak pendekar. Kok takut sama ular? Sama penjahat, saya tidak takut. Tapi kalau sama ular, saya takut. Oh, gini sambutan orang-orang Halimun Petak pada sahabatnya. Siapa kita? Aku dia satu dari Karangkulus, sahabat Kiranga. Kamu murid di sini? Aku pelatih. Sudah semakin kacau padepokan ini. Kamu tentu orang luar. Jurus-jurusmu bukan milik perguruan Halimun Petak. Rupanya ini yang diceritakan Yatindra dan semua tetua Halimun Petak. Hei, mana Saroya? Akan kuberi pelajaran dia. Hei, diam kamu. Hadapi aku dulu. Kurang ajar. Siapa lagi yang bikin kacau padepokan? Oh, rupanya ada tamu yang berkunjung kemari. Begini kamu mendidik anak buah. Saroya, aku sahabat ayahmu Ranggasuli. Maafkan saya, Paman Jaya Satru. Akhir-akhir ini saya banyak kedatangan tamu untuk mengacau dan bahkan mau membunuh saya. Itu karena tingkahmu yang pongah. Sudah lancang melecehkan sesepuhmu. Saya kurang mengerti dengan tuduhan Paman. Kami sudah sepakat untuk melakukan pertandingan untuk memilih ketua Halimun Petak. Semua ini demi kemajuan perguruan. Siapa yang tinggi ilmunya,
Dia yang akan menggantikan Mahaguru Ranggasuli. Apa saya salah? Kalau kebetulan saya mengalahkan semua para sesepuh itu. Setahuku tidak pernah ada aturan main seperti itu di perguruan Halimun Petak. Biasanya, adik Mahaguru yang langsung menggantikannya. Kalau sang Mahaguru meninggal. Bukankah aturan itu berlaku untuk orang yang hidup, bukan orang mati? Kamu memang benar-benar murid kualat, Saroya. Kau heran? Gila, bagaimana mungkin dia bisa meniru jurus ciptaanku? Aku bisa menguasai semua jurus pedang naga ciptaanmu, Paman Jayasatru. Aku bahkan bisa memberimu satu jurus yang belum kamu ciptakan. Mau lihat? Kau gila. Lebih baik bawa pulang anakmu, Paman. Dan akui saja kepemimpinanku di Halimun Petak. Dan perguruan kita akan tetap menjadi sahabat. Kurang ajar! Jangan ikut campur dari Pasyura. Akan kutunjukkan kepada mereka Halimun Petak yang sejati.